Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugerah Gilang Ramadan, NIM M1D022034. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah pemrograman internet yang sudah dibuat untuk minggu ini. Kemudian ada pun kelompok kami adalah tadi dengan saya sendiri Anugerah Gilang Ramadan. Kemudian ada Andi Sibawaya Abi Mahmud F1D022002, ada Wahyu Septian Wibowo F1D022100, kemudian ada Fernando Pangtama Tekaya di F1D022120. Baik, saya akan menjelaskan bagian function-functionnya. Di sini kami mengimport package-package yang digunakan untuk kebutuhan kode ini. Kemudian saya mendeklarasikan kelas download file. Kemudian saya mendeklarasikan metode pet download yang isinya itu ada file URL sama local file name. Di sini saya membuat new file dengan kondisi jika file tempat yang file tempat untuk menyimpan file yang telah download tadi sudah ada, maka dibiarkan. Kalau tidak ada itu, bakal dibuatkan direktorinya. Di sini saya menggunakan URL itu HTTPS. Nah, kemudian URL connection files URL connection apa namanya file stream sama dengan remote file open connection ini, di mana remote file ini kayak sebagai perantara antara URL connection sama open connection ini, pokoknya sebagai pengketuk si open connection ini dari URL connection tadi. Terus di sini ada key value. Key value ini digunakan untuk kayak memanipulasi atau mengakali dari servernya sana, server browsernya itu kayak buat ngakalin supaya kita kayak pas mau download itu kayak server tuh ngira tuh kita kayak browser biasa. Nah, di sini terjadi proses pendownloadan yang dimana input stream ini adalah data dari server, terus get input stream ini dia ngedownload, kayak ngedownload, terus file output stream ini dia bakal kayak dia menyimpan file file yang telah di-download tadi sebelumnya ke direktori yang akan disimpan. Nah, di sini terjadi proses buffer. Kami gunakan secukupnya saja, yaitu 1 KB. Terus terjadi di dalam buffer ini, terjadi kondisi di mana kondisi ini adalah kondisi di mana si file ini akan di-download secara pelan-pelan, di mana kondisi ini terjadi dalam buffer. Terus akan menampilkan pesan file has been successfully download, yang dimana itu bertanda bahwa file berhasil di-download. Saya akan menjelaskan codingan yang dibuat oleh kelompok kami, di mana ini adalah text.java. Jadi, di mana text.java ini berada dalam folder GUI, di, ma- di mana package GUI ini berguna untuk menentukan bahwa kelas ini berada di dalam package GUI. Di mana apa sih guna text.java ini? Jadi, text.java ini berguna untuk menampilkan file GUI, di mana pengguna ini bisa mendownload file URL, mendownload file gambar dari URL yang diberikan. Ini adalah 5 import yang digunakan oleh kelompok kami, di mana import Java awt event, java.awt, Java swing, Java function, dan Java.file. Java event ini berguna untuk menangani event seperti ketika menekan tombol, klik tombol. Kemudian yang AWT kita untuk mengatur tampilan GUI seperti font, color, dan layout. Kemudian Java.swing ini membuat komponen GUI seperti JFrame, JButton, dan JLabel. Sedangkan kalau IO exception ini mengatur input output, dan import download file ini berguna untuk ketika yang diambil dari sini function, dari folder function, dan kelasnya itu adalah download file. Jadi dia yang berguna untuk mendownload sebuah file. Kemudian kita membuat sebuah kelasnya dan kita mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi mendeklarasikan variabel, 5 variabel. Pertama,
teks kita membuat jendela variable text untuk menerima input URL dari pengguna. Kemudian kita membuat frame utama dengan nama F. Kita buat button, static button. Kita membuat label status di mana akan menampilkan status yang ketika sudah di-download mau sedang proses download dekat ataupun sudah selesai download. Sesudah itu ini adalah fungsi main, di mana fungsi ini main adalah untuk di mana program ini dijalankan ataupun fungsi utamanya di sini. Yang pertama ini adalah membuat jendela baru dengan title-nya itu kelompok 3 immersion loader. Kemudian B B ini membuat sebuah button di mana buttonnya itu ada nama download file. Kemudian kita membuat sebuah teks TE juga. Setelah membuat itu kita menambahkan button yang dibuat tadi itu ke dalam action listener-nya. Setelah itu kita membuat sebuah text field berjumlah 30 di mana text field ini untuk menambah ketika user ada punya link maka dia akan menuliskan dengan jumlahnya maksimal 30. Kita juga bisa atur font yang dibuat sebagai monospace plain dengan besarnya 14. Kemudian kita taruh fontnya. Kemudian kita membuat status label di mana status label ini berguna untuk ketika ketika ini sudah download, sedang download ataupun lagi download. Kemudian kita membuat sebuah panel di mana panel ini berguna untuk menampung semua komponen GUI dengan besarnya layout dengan jaraknya antar kolom itu adalah 10. Kemudian ini adalah input panel di mana input panel ini berguna untuk membuat panel dengan tata letak flow layout agar sejajar di mana kita membuat sebuah teks di mana teks itu ada URL di mana kita masukkan ke dalam input panel. Selain itu kita juga menambahkan yang tadi itu adalah teks yang dibuat pertama ini yang ini dan URL tadi di sebelah yang URL yang ini dan kita taruh download file yaitu button yang dibuat tadi ke dalam input panel. Setelah itu kita meletakkan panel yang input panel ini di bagian atas, north di atas, sedangkan status labelnya kita taruh di tengah-tengah. Setelah itu kita menambahkan panel utama itu ke dalam frame utama dan kita atur besaran kita untuk komponen GUI berapa sih besarnya itu yaitu 600 kali 600 pixel. Kemudian juga ketika GUI ini di close programnya maka akan langsung mati juga kok di exit. Dan ini berguna untuk ketika pengguna dapat melihat GUI tersebut. Terima kasih. Mau record lagi. Oke, baik. Di sini kita melakukan override, yang dimana pada action perform rate ini akan bekerja ketika kita menekan tombol dari download file. Nah, kemudian di sini dia akan mengecek apakah URL itu kosong atau ada isinya. Nah, jika URL tersebut kosong maka akan menampilkan pesan URL tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini juga dia mengecek apakah URL tersebut bukan HTTP atau HTTPS. Nah, apabila selain dari HTTP dan HTTPS maka akan menampilkan pesan URL harus dimulai dengan HTTP atau HTTPS. Nah, kemudian di sini kita menentukan path-nya, tempat file yang akan kita download nanti. Nah, di sini saya menyimpan di ID kuliah Prognet tugas 3 image download. Nah, kemudian di sini ekstrak file from URL, di mana kita itu mengekstrak nama filenya itu berdasarkan URL-nya. Nah, kemudian di sini full path ini itu yang menyimpan download path dan file name. Nah, kemudian di sini kita melakukan multi-threading, yang dimana kenapa kita melakukan multi-threading ini dengan membuat thread baru, karena apabila mendownload file yang lebih besar maka tidak akan terjadi mengurangi freeze atau lag. Nah, di sini dia menampilkan filenya itu sudah di-download. Apabila downloadnya berhasil maka akan menampilkan download berhasil. Apabila selain dari itu maka akan menampilkan error. Nah, kemudian di sini
ada fungsi dari extract file name from URL yang dimana digunakan untuk memastikan apakah aplikasi selalu mendapat nama file yang valid dari sebuah URL meskipun URL itu memiliki tanda slash untuk mengambil bagian terakhir sebagai calon nama file. Jika ada tanda tanya daripada parameter URL, maka bagian itu akan dipotong agar hanya tersisa nama file sebenarnya. Lalu jika nama file tidak memiliki ekstensi atau berakhir dengan tanda titik, fungsi akan membuat nama file baru secara otomatis dengan menggunakan timestamp dan ekstensi .jpeg. Nah, agar unik dan dapat dikenali oleh sistem, jika URL tidak punya struktur path sama sekali, fungsi ini juga akan mengembalikan nama default dengan cara proses download menjadi lebih aman, stabil, dan tidak mudah error akibat URL yang tidak terformat dengan benar. Oke. Kemudian project yang kami buat dengan nama URL downloader atau image URL downloader ini merupakan project sederhana di mana user dapat mendownload suatu file melalui URL link dari internet. Jadi URL yang diberikan itu harus menyertakan juga nama, gambar, dan ekstensi dari gambarnya sendiri sehingga bisa untuk mendownload dari filenya sendiri. Di sini saya akan mendemonstrasikan singkat saja bagaimana cara bekerja aplikasi ini. Di sini tampilannya seperti ini, terdapat tombol sederhana dan form untuk mengisi URL. Kemudian di sini kita isi URL-nya sendiri dan kita download file. Dia akan ada keterangan sedang mendownload. Kita jalankan ulang di sini terlebih dahulu. Dan kita download. Di sini downloadnya berhasil. Dan kita lihat di sini sudah ada gambar yang tadi saya download. Untuk lebih jelasnya terkait proyek ini akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya.